Salam. Atas nama seluruh majelis jemaat, kami mengucapkan selamat bersekutu bagi seluruh jemaat Betania dalam ibadah syukur kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-77 dan kebaktian saat ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Jermianto N. Baluk, Sarjana Teologia. Tanah Air, karya Penatua Yantilai Ali. Kicauan merdu terdengar, desiran ombak meriuh, rerumputan tersentuh embun pagi. Seakan penguasa akan menyanyi merdu, menyapa sang hari dengan sejuta pesona. Sawah, gunung, dan lembah menjadi bukti sang penghuni alam bekerja, menikmati indah karya Tuhan di tanah air tercinta Indonesia. Tanah air ciptaan Tuhan, tempat makhluk berpijak, kaya dan subur, menjadi kebanggaan negeri, memancarkan kasih sejuta harapan. Makhluk bernaung dalam tempat istimewa, seakan surga bagi kita saat kita dilahirkan. Tuhan berkarya dengan sempurna. Jadilah sahabat dengan alam, berdoa, merawat, melindungi. Itulah tugas sang anak negeri. Sebagai bukti syukur dengan cinta tanah air tercinta tempat kita berpijak. Dalam anugerah kasih, saat mata melihat keindahan alam, hati memiliki dan menyayangi. Dirgahayu bangsaku, merdeka! Jemaat Tuhan sekalian, kini kita memasuki peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Mari kita menghadap Tuhan yang telah memerdekakan umatnya. Melalui ibadah ini, kita diajak untuk menghayati tema tanggung jawab iman terhadap bangsa. Dan karena itu, dengan rendah hati, saya jemput jemaat Tuhan mari berdiri. Kita mengawali ibadah ini dengan bernyanyi kirung jemaat nomor 333, 7 ayat 1 dan ayat yang kedua. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi,
yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertai-Mu juga. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang bersukacita dan bersyukur, bagian firman Tuhan yang membimbing kita dalam syukur HUT RI ke-77 terpilih dari kitab Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-21b, demikian bunyinya. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Pengakuan dosa. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita secara berbalasan. Mari kita berdoa. Kami tertunduk malu sejenak di hadapan-Mu ya Tuhan, menyikapi sikap kami saat tindakan bergejolak merasa diri kami paling benar. Ampuni kami yang sibuk berseteru tiada henti, ya Allah pemersatu bangsa. Sejenak kami meratapi diri melihat alam pemberian-Mu. Kami mengakui bahwa kami membuat Ibu Pertiwi menangis karena ulah kami yang menguras sumber daya alam tak terkendali demi kepentingan kami. Ya Allah pemelihara bangsa, ampunilah kami. Terkadang kami bersikap egois, tak peduli pada kelestarian alam. Bencana, mendera, konflik, dan kerusuhan menyala membakar hidup bersama kami. Allah pemilik bumi pertiwi, ampunilah kami dan ajarlah kami untuk terus memperbaharui diri. Biarlah dalam karya pengampunan-Mu kami dimampukan untuk memaknai berkat kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi bangsa kami. Amin. Jika demikian pengakuan dosa kita, maka dengarkanlah berita anugerah Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu,
Takutlah akan Tuhan, hormatilah Raja. Pertama Petrus 2 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Jemaat yang terkasih, mari kita mengagungkan Allah Sang Pembebas dalam litania syukur secara dalam kekuatan bersatu dan keteguhan iman, kami dimampukan untuk melewatinya. Kami sedang berpulih dan bangkit menjadi bangsa yang lebih kuat. Kami saling belajar dalam percepatan teknologi dan menjadi berkat. Ya Allah Sang Pelindung, arahkanlah bangsa ini agar dalam segala perkara hanyalah Engkau yang dipandang. Kami bersyukur atas perdamaian dan persatuan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Meskipun hidup dalam berbagai perbedaan, itu semua demi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya dalam cinta Tuhan, perdamaian dan persatuan mempererat kami untuk bersama-sama memperbaiki kondisi Indonesia untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Pemberitaan firman. Jemaat Tuhan,
Firman yang akan kita baca dan akan direnungkan bagi kita terambil dalam kitab Perjanjian Baru, Matius 22 ayat 15 sampai dengan ayat 22. Matius 22 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-22. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Tapi kami sadar siapakah kami ini. Kami adalah orang yang penuh dengan noda dan dosa. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tetapi Tuhan, ajarkan kami, bukan hanya sekedar kami membaca, mendengar, tetapi kami dapat melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman bagi kami sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Inilah kami Tuhan, dengaran sambut doa kami. Demi Yesus yang adalah firman yang hidup, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Matius 22 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Dan berbahagia semua kita yang mendengarkan firman Tuhan ini serta memelihara dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Shalom. Bapak, Ibu, kakak adik, orang tua, anak-anak semua, pada jemaat Gemit Betania Ba'a yang sementara mengikuti kebaktian syukur ulang tahun bangsa kita yang ke-77 dari rumah masing-masing merdeka. Bapak, Mama, saudara-saudari semua, bacaan kita sudah sering kita dengarkan, bahkan banyak di antara kita yang sudah merenungkan dalam setiap ibadah dan juga setiap kebaktian. Tapi juga Bapak, Mama, saudara-saudara, bacaan kita ini selain terdapat di Injil Matius, juga tercatat dalam Injil Lukas pasal 20 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26, dan juga terdapat dalam Injil Markus pasal 12 ayat 13 sampai dengan
ayat yang ke-17. Ketiga Injil tadi Bapak Mama saudara-saudara secara bersama-sama memberitahukan bahwa para ahli Taurat dan imam kepala itu sudah lama mengamati Tuhan Yesus. Lalu mereka bersepakat untuk mencari kesalahan Yesus supaya dia bisa dihukum. Dan untuk mewujudkan keinginan itu, mereka memakai mata-mata untuk datang kepada Yesus berlagak seolah-olah para mata-mata itu adalah orang-orang yang jujur dan orang-orang yang benar. Dan untuk menunjukkan bahwa mereka orang jujur, orang benar, maka mereka mulai memuji Tuhan Yesus. Mereka memuji dengan perkataan, "Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaran-Mu benar dan tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah." Tetapi Yesus dalam bacaan kita, dia mengetahui penipuan serta maksud mereka datang untuk menjebak dirinya. Dan sesudah basa-basi berisi pujian tersebut, barulah mereka mengajukan isi hati mereka yang sebenarnya dengan sebuah pertanyaan tadi, "Bolehkah kami membayar pajak kepada kaisar ataukah tidak?" Bapak Mama, saudara-saudari semua, pertanyaan tadi pada waktu itu sebuah pertanyaan yang sangat menjebak, pertanyaan yang sangat berat. Sebab dia punya soalnya begini. Waktu itu bangsa Roma itu sebagai bangsa penguasa, dia menguasai Palestina termasuk orang-orang Yahudi, dan semua yang ada di bawah jajahan bangsa Roma harus membayar pajak. Tetapi ada sebagian orang Yahudi yang menolak untuk membayar pajak kepada penguasa di Roma. Mereka punya alasan karena mereka sudah membayar pajak kepada Bait Allah. Apalagi pajak yang dipungut oleh pemerintah Roma pada saat itu sangat memberatkan, sehingga ada sekelompok masyarakat yang dipimpin dalam catatan sejarah, dipimpin oleh Yudas dari Galilea dan oleh Sadok, seorang Farisi, menolak membayar pajak kepada bangsa Roma. Mereka memberontak, lalu membentuk sebuah kelompok dengan diberi nama kelompok Selutis atau orang-orang Selot. Bagi kelompok Selutis ini, Bapak Mama, saudara-saudara, membayar pajak itu sama dengan melanggar hukum yang kedua, di mana dalam hukum yang kedua melarang orang membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau di atas, atau yang ada di bawah bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, menurut Keluaran pasal 20 ayat 3. Apalagi dalam gambar mata uang itu ada gambar kaisar. Jadi kalau membayar pajak kepada bangsa Roma itu sama dengan melanggar hukum dalam hukum Taurat tadi. Dan dari isi bacaan kita, ternyata Yesus tidak setuju dengan pandangan seperti itu. Karena latar belakang kondisi saat itu, Bapak Mama, saudara-saudara, maka muncullah pertanyaan yang direkayasa oleh para Farisi dan imam kepala tadi. Mereka bermaksud untuk menemukan kesalahan Yesus
dan mengadukan kepada penguasa Romawi supaya Yesus dihukum. Mereka berharap bahwa pastilah mereka akan berhasil, karena pertanyaan tadi sungguh sebuah pertanyaan yang sangat jitu, penuh jebakan. Andai kata kalau Yesus menjawab tidak boleh membayar pajak kepada kaisar, maka Yesus akan dianggap sebagai pembangkang pemerintah Romawi, dan itu berarti Yesus akan dihukum. Tapi kalau Yesus menjawab boleh membayar pajak kepada kaisar, maka pasti Yesus tetap disalahkan. Karena menurut bacaan kita, situasi dan pandangan orang Selotis, Yesus sudah tidak taat kepada hukum Taurat. Yesus melanggar hukum yang kedua. Dan bagi para imam ahli Taurat, Yesus pasti takut kepada orang-orang Selot. Dan untuk menjawab pertanyaan jebakan itu, maka Yesus meminta mereka memberikan 1 dinar. Dan kemudian Yesus bertanya dalam bacaan kita tadi, gambar dan tulisan siapa yang ada pada mata uang tersebut. Lalu mereka sendiri yang menjawab, gambar dan tulisan kaisar. Lalu berdasarkan jawaban itu, Yesus berkata dalam ayat yang ke-21b tadi, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Bapak, Mama, saudara-saudari, keluarga semua yang diberkati, menurut ayat yang terakhir, Bapak, Mama, saudara-saudara, ayat yang ke-22, jawaban Yesus dalam ayat yang ke-21 ini membuat mereka kecewa, karena ternyata Yesus tidak terjebak. Bahkan jawaban Yesus ini tidak menyalahkan siapapun. Kaisar harus diakui kuasanya, demikian pula Allah. Sementara itu para Farisi dan imam kepala menyadari akan kesalahan mereka. Jadi jawaban Yesus itu sasarannya pada 3 hal: taat kepada pemerintah dan mengakui pemerintah, tapi juga tetap taat kepada Allah. Dan kesalahan atau jebakan mereka, Yesus juga menyadarkan mereka tanpa memvonis mereka. Dan karena itu mereka menjadi heran, lalu pergi dengan diam. Dari jawaban Yesus ini, Bapak, Mama, saudara-saudara, kita melihat bahwa Yesus sesungguhnya dia tetap setia pada pelayanannya, yaitu setia dan taat kepada Allah. Dengan membayar pajak kepada kaisar, bagi Yesus tidak berarti bahwa orang mesti meninggalkan imannya kepada Tuhan. Dan makna jawaban Yesus di atas ini bagi kita yang hidup di zaman sekarang, yang sementara mensyukuri hari ulang tahun bangsa ke-77 ini, paling tidak saya catat ada 3 makna bagi kita. Yang pertama, Bapak, Mama, saudara-saudara, kita mesti mengakui keberadaan penguasa dan pemerintah dimanapun kita berada. Dalam kitab Roma pasal 13 ayat 1-7, Paulus juga mengatakan hal yang sama, bahwa pemerintah itu berasal dari Allah dan mereka juga hamba Allah. Dan karena pemerintah mengerjakan tugas-tugasnya, maka sebagai rakyat kita mesti membayar pajak dan tagihan-tagihan yang lain. Tapi juga dalam pertama Petrus pasal 2 ayat yang ke-13,
sampai dengan ayat yang ke-17 ada nasihat untuk hidup sebagai hamba Allah, menghormati semua orang, mengasihi saudara-saudaramu, takutlah Allah dan hormatilah Raja. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, Bapak Mama, saudara-saudara, waktu itu Roma menjajah Yahudi atau bangsa Palestina. Dia tarik pajak yang sungguh sangat berat, luar biasa, belum dengan kekerasan-kekerasan yang lain. Maka pertanyaannya bagi kita, bolehkah kita menghormati dan takluk kepada pemerintah sekalipun pemerintah berbuat ketidakadilan, memeras rakyat dengan berbagai aturan-aturan? Atau apakah kita hanya diam saja dan tidak perlu menegur mereka? Dalam hal ini Bapak Mama, saudara-saudara, maka ketaatan pada Tuhan merupakan hal yang utama. Janganlah kita bersikap munafik atau mencari muka sehingga enggan atau tidak mau menegur kesalahan atau kejahatan atau ketidakadilan yang dibuat oleh pemerintah kita. Dalam bacaan tadi nyata bahwa antara pemerintah dan para imam serta para Farisi, ternyata para Farisi dan para imam hati mereka tidak bersih. Mereka bersikap tidak jujur. Mereka tidak taat pada Tuhan jika dibandingkan dengan penguasa Romawi waktu itu. Dan karena itu teguran yang kita berikan tentu saja mestinya berasal dari hati yang bersih, dari hati yang mengasihi kepada mereka yang berbuat salah supaya bisa bertobat. Cara menegur seperti itu dengan hati yang bersih, dengan penuh kasih, amat penting. Karena banyak kali ada orang yang demi kepentingan dirinya, ia tidak segan-segan mencari muka atau memakai cara-cara Farisi tadi, menjerat sesamanya dengan jebakan-jebakannya. Dan cara-cara seperti ini bukannya mencari kerajaan Allah yang utama, tetapi kepentingan diri yang utama. Mana yang ketiga, Bapak Mama, saudara-saudara, dari bacaan kita ternyata apapun pertanyaan-pertanyaan jebakan yang diberikan kepada Tuhan Yesus, jika hati itu bersih, tetap taat pada Allah, dan tetap mengasihi mereka yang melakukan kesalahan, maka pasti akan keluar sebagai pemenang. Yesus dalam bacaan kita, dia keluar sebagai pemenang atas jebakan yang dibuat oleh para Farisi dan imam kepala. Dia tidak merugikan siapa-siapa. Ia tidak merugikan penguasa Romawi pada waktu itu. Ia juga tidak mengorbankan para ahli Taurat dan imam kepala. Malah Tuhan Yesus memakai kesempatan itu untuk meyakinkan para ahli Taurat dan imam kepala bahwa sesungguhnya yang utama adalah hati yang bersih dan taat pada Tuhan. Dengan hati yang bersih dan taat Tuhan, maka orang dapat hidup secara bermakna dan berarti, tapi juga hidupnya berfungsi secara maksimal mungkin bagi kepentingan pada segala situasi. Orang yang bersih hatinya dan mengutamakan ketaatan pada Tuhan, maka ia akan hidup secara bermakna di tengah-tengah kehidupan ini, sekalipun ia ada di tengah-tengah ketidakadilan. Bapak, Mama, keluarga, semua yang ada di rumah masing-masing,
Di Syukur HUT RI ke-77 ini, kita belajar dari sikap Yesus yang tidak mengorbankan orang lain. Bahkan ia mengajarkan orang lain untuk taat hukum, taat Tuhan, dan memiliki hati yang bersih. Dan hanya dengan tindakan-tindakan seperti inilah, maka setiap syukur-syukur kita, bahkan syukur menikmati ulang tahun 77 bangsa kita, akan membawa dampak bagi hidup bersama sebagai anak bangsa, tapi juga sebagai anak-anak Tuhan. Selamat merayakan HUT bangsa dan negara kita yang ke-77. Tuhan terus menolong dan menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah dengan sikap berdiri bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan untuk duduk kembali. Persembahan. Jemaat Tuhan yang terkasih, keselamatan merupakan anugerah terbesar bagi orang yang percaya. Karena melalui pengorbanan Yesus, kita terima kemerdekaan yang sesungguhnya. Karena Kristus telah mati untuk kita, maka kita yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-15. Mari rayakan kemerdekaan dengan penuh syukur pada Tuhan dan kerelaan berbagi dengan sesama. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami kepadamu saat ini sebagai ucapan syukur kami untuk setiap anugerah-Mu kepada kami, terkhususnya kemerdekaan yang Kau anugerahkan bagi kami yang ke-77. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terimalah persembahan kami, mengampuni kami Tuhan, demi Yesus yang adalah persembahan yang hidup. Kami berdoa. Amin. Betapa kita tidak bersyukur
Bapak Ibu jemaat Tuhan, keluarga semua yang ada di rumah, mari kita menaikkan syafaat syukur kita kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan Bapa di surga, ada sukacita tersendiri bagi kami semua anak-anak-Mu, karena tidak saja diperkenankan hidup dan menata layani dalam gereja-Mu, tapi juga Tuhan menganugerahkan kesempatan bagi kami semua untuk berkarya dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dari pemimpin ke pemimpin, Tuhan terus menyertai perjalanan bangsa ini hingga kami boleh tiba di usia yang ke-77 tahun. Kami percaya ya Tuhan, bahwa begitu banyak beban-beban bagi kehidupan bangsa dan negara ini terpampang di depan. Tapi jika Tuhan terus menuntun dan menyertai hingga cobaan demi cobaan bisa dilewati, maka kami juga percaya bahwa apapun beban-beban yang ada di depan, Tuhan akan terus memberi kami hati yang penuh bijak, yang penuh saling mengasihi satu terhadap yang lain, agar dalam keberagaman, dalam keanekaragaman, kami semua boleh menyatukan kekuatan demi kekuatan, sambil menengadah ke arah dikau bekerja bagi kehidupan kesejahteraan sesama, tapi juga bagi kemajuan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk semua para pemimpin, secara khusus ya Tuhan pada kabinet periode pelayanan ini dan pemerintahan ini. Tuhan terus menjaga dan memelihara dengan hikmat-Mu bagi para pemimpin kami, baik yang bekerja di eksekutif, di legislatif, maupun pada yudikatif, pada level yang lebih tinggi maupun rendah. Semua adalah hamba-Mu Bapa. Mereka semua Tuhan sendiri yang tetapkan secara khusus bagi pelayanan kehidupan kesejahteraan masyarakat bagi bangsa ini. Tuhan terus menyertai dengan setiap kuasa-Mu di setiap keputusan-keputusan dan di setiap kebijakan-kebijakan yang diambil ya Bapa, supaya bermanfaat bagi hidup bersama dan bagi sesama-sesama, tidak saja di antara kami selaku anak-anak dalam negeri tercinta ini, tapi juga berdampak lebih luas bagi kehidupan bangsa-bangsa di dalam dunia ini ya Bapa. Secara khusus ya Tuhan kami berdoa bagi para pemimpin di daerah tercinta ini, pada Kabupaten Rotendao ini. Tuhan terus memberkati para pemimpin yang ada, Ibu Bupati bersama semua jajarannya, juga bersama semua anggota dewan dan semua yang bekerja di bidang yudikatif, baik hakim, baik jaksa, baik mereka yang bergerak di bidang keamanan, maupun para semua anak-anak-Mu di desa-desa dan di kelurahan-kelurahan. Tuhan terus memberkati dengan kuasa-Mu bagi daerah ini ya Bapa, supaya di setiap kepemimpinan selalu memberi solusi yang baik, tidak saja membuat sesama anak-anak yang bekerja maupun rakyat untuk tunduk hormat kepada Dikau, kepada pemerintah kami, tapi juga teristimewa bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Banyak kali ya Tuhan kami ada dalam dialektika dan polemik seperti itu. Kami sebagai anak-anak merasa sulit untuk memilih di antara haruskah tunduk
pada pemerintah atau kepada Diko ya Allah. Tetapi kami bersyukur karena Engkau memberi kepada kami jalan yang terbaik menurut sabdamu ini, supaya kami berhikmat sedemikian rupa dimanapun kami ada, di situasi apapun yang kami hadapi. Tapi kami percaya bahwa itu adalah kesempatan-kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk bersaksi tentang keagungan dan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan karena itu ya Bapa, dalam permohonan kepada kuasa Roh-Mu, Tuhan terus memeteraikan semua itu dalam kehidupan kami masing-masing. Bahkan Tuhan, anak-anak-Mu yang menjadi pemimpin pada berbagai bidang hidup, baik untuk kehidupan dalam dunia pertanian, dalam dunia perkebunan, dalam dunia kehutanan, dalam dunia perdagangan, bahkan dalam level tugas-tugas kemanusiaan di bidang kesehatan maupun sebagai ojek, supir, bahkan buruh, dan pekerja-pekerja rumah tangga lainnya. Tuhan terus menolong memberkati. Setiap pekerjaan adalah kesempatan untuk kami bisa memaknai dan memfungsikan diri sebagai pemimpin-pemimpin pada bidang kerja kami masing-masing. Karena itu Tuhan menolong kami sedemikian rupa. Biarkan setiap pekerjaan itu menjadi ladang tempat kami bersaksi atas iman dan percaya kami kepada Diko ya Bapa. Dan dengan hati yang jujur bersih, kami saling menatalayani dalam percaya kepada Diko ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersama segenap anggota jemaat yang mengikuti kebaktian dari rumah. Oleh karena kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri bagi anak-anak-Mu mengabdi bagi bangsa dan negara dalam persiapan-persiapan untuk menuju ke upacara-upacara pada berbagai tempat masing-masing, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Tuhan terus memberkati sepanjang perjalanan dan bawa pulang anak-anak-Mu tidak saja dengan sukacita karena ulang tahun, tetapi teristimewa ya Bapa, ungkapan syukur yang tak terhingga oleh karena Engkau memelihara hidup kami, bangsa kami selama 77 tahun. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, inilah ungkapan syukur dan sukacita kami. Tuhan memberkati kami hidup sebagai anak-anak Tuhan, hidup sebagai anak-anak bangsa, dan dalam persekutuan-persekutuan kami, biarlah kami tetap ada dalam lingkaran berkat Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyafaat dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Atas nama seluruh majelis jemaat, kami mengucapkan terima kasih banyak buat seluruh jemaat Betania yang telah mengambil bagian dalam persekutuan saat ini. Yang kedua, atas nama seluruh majelis jemaat, kami mengucapkan selamat merayakan HUT RI yang ke-77 bagi seluruh jemaat Betania, dan harapan kami sekiranya biarlah kita pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat dari segala pergumulan kehidupan yang kita jalani. Bapak, Mama, semua keluarga di rumah masing-masing, saya jemput kita berdiri. Kita telah mengikuti ibadah perayaan hari ulang tahun bangsa kita yang ke-77. Karena itu pergilah dan tunaikanlah tanggung jawab iman, yaitu bersama-sama memperbaiki kondisi Indonesia untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Berilah hidup dan karya bagi bangsa agar kemerdekaan benar-benar terwujud.
Serahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera bersama kehidupan anak-anak bangsa di usia 77 tahun menuju perjalanan usia yang ke-78 di dalam berkat-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Silakan duduk.